Halo guys, David di sini dan ini adalah Evercost S55 atau yang lebih dikenal dengan Evercost Y2 Power. Ya, Power. HP ini terjun ke pasar dengan mengandalkan tenaga baterai 6200 mAh-nya. Bisa dibilang HP dengan harga 2,5 juta ini akan menang kalau diajak lari maraton dengan HP lain, karena daya tahannya yang gila. Tapi apakah HP ini cukup kuat untuk diajak kerja? Atau diajak main? Atau diajak foto? Atau HP ini malah lebih cocok buat jadi model yang difoto? Ayo kita bahas poin yang terakhir itu duluan, yaitu desainnya. Oh ya, di akhir video bakal ada kontes Instagram dengan hadiah HP ini, jadi jangan kemana-mana. Buat HP dengan ukuran besar, Y2 Power nggak tebal-tebal amat. Tebelnya malah nggak jauh beda sama Flash Plus 2 yang baterainya 3000 mAh. Sekali pegang, saya langsung mendapat kesan kalau build quality Y2 Power ini kokoh. Bagian sisi-sisinya dibalut logam yang punya tekstur brush metal yang sangat halus. Hampir tidak terasa waktu disentuh. Tapi yang paling bikin saya yakin kalau HP ini kokoh adalah beratnya. Saya lebih suka HP yang cenderung berat daripada ringan karena terasa lebih meyakinkan, selama ya nggak bikin tangan lebih pegel. Tombol volume dan power yang ada di HP ini juga terasa mantap saat ditekan. Sama sekali nggak terasa lembek dan goyang. Ngomong-ngomong soal tombol, kita jelajahi dulu bagian-bagian HP ini sebelum lanjut ngomongin desainnya. Di bagian depan atas ada kamera 8 megapiksel, earpiece, LED notifikasi, dan proximity sensor yang fungsinya saya jelaskan di video ini. Di bagian depan bawah ada tombol home, back, dan menu yang ada lampunya walaupun cuma setitik. Di kanan ada tombol volume, power, dan smart key. Di sebelah kiri ada SIM tray hybrid yang bisa diisi 2 kartu micro SIM sekaligus atau 1 micro SIM dan 1 kartu micro SD. Di atas ada garis antena, earphone jack, dan pemancar sinar inframerah supaya bisa jadi remote control. Dan di bagian bawah ada mikrofon plus port USB. Sementara di belakang ada lampu LED dan kamera yang posisinya ketinggian dan mencolok waktu dilihat pertama kali. Bercanda, sampai sekarang juga mencolok. Dan di belakang bawah ada speaker yang lubangnya cuma kebuka 1/3-nya, sisanya ketutup. Y2 Power adalah HP unibody, jadi bagian back covernya nggak bisa dilepas, apalagi diganti. Jadi waktu membeli Anda harus menentukan model apa yang mau diambil. Yang saya review sekarang ini model natural wood yang terbuat dari kayu dan teksturnya benar-benar kerasa. Karena ini kayu, sudah pasti nggak licin di tangan. Tulisan Evercost warna silver yang ada di bagian ini juga lumayan masuk dan cocok sama desain kayunya. Saya suka. Bagian yang saya nggak suka dari desainnya, kameranya. Rasanya ketinggian. Walaupun nggak ngaruh ke kualitas foto, akan lebih enak dilihat kalau posisinya nggak sampai menonjol kayak gini. Posisi tombol smart key ini juga agak aneh. Tergantung orang yang pakai sih. Smart key ini fungsinya beragam, namanya juga smart. Kalau ditekan sekali, kita akan langsung masuk ke kamera. Nice. Tahan agak lama, kita akan langsung masuk ke recorder, fitur yang sangat keren buat wawancara. Buat kedua fungsi tadi, posisi tombol ini sudah enak. Cuma, saya lebih senang kalau smart key ini posisinya agak di bawah. Jadi bisa dipakai buat tombol shutter kamera, yang lebih sering saya pakai. Tapi yang buat hobi selfie sih, tombol di tengah lebih enak. Jadi saya rasa pendapat saya kalah 1/3. Ya, tergantung para pengguna juga sih, lebih sering pakai yang mana. Dan terakhir, saya nggak suka sama layar 2,5D-nya karena terasa sia-sia kalau lihat posisinya nggak lebih tinggi dari pembatas warna putih ini. Kaca 2,5D itu gunanya supaya layarnya kelihatan lebih keren dan feel di bagian pinggir jadi mulus. Tapi di Y2 Power, kerennya nggak kelihatan dan kita malah akan merasakan pembatas ini kalau sudah nyentuh bagian pinggirnya. Oh iya, satu lagi. Kalau dilihat pas layarnya mati, Y2 Power kelihatan seperti HP tanpa bezel. Tapi pas dihidupin, boom, ada kotak hitam di sekitar layar. Saya nggak tahu ini cerdik atau maksa, karena warna hitam ini kerasa nggak masuk sama warna putih bodinya. Layar di Elevate Y2 Power memiliki ukuran 5,5 inci dan beresolusi HD 720p, yang menurut saya jadi batas minimal buat layar sebesar ini. Kalau resolusinya lebih tinggi lagi, bakal nggak enak dipandang. Walaupun nggak tajam-tajam amat, layar HP ini menghasilkan warna yang baik dan viewing angle-nya pun baik dan nyaman buat digunakan. Sayangnya, penampilan di dalam layar HP ini kurang bagus dan ketinggalan zaman. Masih kayak KitKat, padahal sebenarnya HP ini sudah pakai OS Lollipop. Untungnya bagian quick toggle di bagian atas ini sudah kelihatan seperti Lollipop. Karena ada sensor cahaya, brightness HP ini bisa diatur secara otomatis. Tapi yang nggak enaknya kita harus masuk ke setting buat mengaktifkan fitur ini. Dan itu repot di zaman yang serba instan. Oh iya, layar di Y2 Power sudah pakai Dragon Trail, jadi lebih tahan lecet dan minyak daripada layar biasa.
Untungnya di HP ini sudah punya fitur kekinian seperti double tap to wake, fitur-fitur gesture lain, walaupun biasanya kita bakal lupa sendiri saking banyaknya. Seperti menggambar huruf E untuk masuk ke browser, M untuk musik, W untuk file manager, dan lainnya. Yang saya selalu gunakan cuma double tap to wake dan gambar huruf Z untuk hidupin center. Di HP ini juga ada fitur bernama Air Gesture yang fungsinya buat lihat gambar di galeri, ngangkat telepon, ganti lagu, dan lainnya tanpa harus nyentuh layar. Lumayan praktis, tapi nggak guna buat saya. Oh iya, di HP ini 3 tombol di depan bawah punya fungsi yang agak beda dengan HP lain. Bagian kanan untuk back seperti biasa, tekan home sekali untuk kembali ke halaman layar, tahan home untuk pindah aplikasi, dan tombol di kiri buat masuk ke menu. Lanjut ke performanya, tapi kita tuntasin dulu bagian baca spek. EverQuest Y2 Power menggunakan prosesor MediaTek MT6735 quad-core 1,3 GHz dengan GPU Mali T720, RAM 2 GB, memori internal 16 GB yang bisa ditambah microSD hingga 32 GB, kamera belakang 3 MP, kamera depan 8 MP, punya baterai 6200 mAh, sudah mendukung jaringan 4G, OTG, dan bisa jadi powerbank buat HP lain. Saya agak terkejut dengan performanya karena nggak punya banyak komplain. Mayoritas kegiatan saya di HP ini seperti membaca berita, browsing sosmed, nonton YouTube, browsing sosmed lagi, 9gag, dan main game pas nggak tahu mau ngapain lagi bisa dijalankan dengan lancar jaya. Multitasking pun secara mengejutkan memberikan performa yang baik. Waktu saya tinggalin game buat main game lain, buka YouTube, baca berita, buka game lain lagi, game yang pertama kali dibuka tadi bisa langsung dilanjutkan tanpa perlu loading ulang. Hebat? Iya dan enggak. Hebat karena HP ini selalu sigap buat ngelanjutin belasan aplikasi dan game yang sudah dibuka sebelumnya. Tapi jadi nggak hebat kalau kita buka aplikasinya kebanyakan dan bikin RAM-nya habis sampai keluar kalimat ini. Walaupun jarang kejadian, tapi tetap saja harus ingat-ingat buat nutup aplikasi supaya performanya mulus terus. Masih soal performa. Waktu diajak main game berat seperti Lara Croft Go, HP ini bisa menjalankan setting grafis menengah dengan baik. Kalau di set ke grafis tertinggi, mulai muncul frame drop yang bikin permainan jadi kurang asik. Perlu jadi catatan kalau kita sudah main game berat sekitar 20 menit, HP ini akan terasa hangat di bagian depan atas sekitar 38-40 derajat. Buat saya itu lumayan ganggu kalau lagi main game dengan mode landscape, tapi kalau mode portrait sama sekali nggak masalah. Sekarang kita ngomongin apa yang paling dijual HP ini. Baterainya. Dengan kapasitas 6200 mAh, HP ini cuma kuat 3 hari full dengan sisa baterai sekitar belasan persen. Tentunya cara pemakaian tiap orang beda. Kalau orang tua saya yang pakai, mungkin bisa sampai seminggu karena cuma dipakai buat baca berita dan nelpon. Kalau juragan Tekno malah cuma 2 hari karena pemakaiannya yang berat. Bagaimana dengan screen on time? Waktu saya tes dengan nyalain video di YouTube selama 7 jam plus break beberapa jam karena saya mau pakai, baterainya tersisa 52% dan screen on time-nya sudah 8 jam 42 menit. Berarti kalau mau dihabisin sampai 0%, screen on time-nya bisa sampai 18 jam. Dan nggak cuma itu, kekuatan baterai di HP ini masih ditambah fitur quick charge yang bisa ngisi baterai sebanyak 44% dalam 50 menit. Berarti buat ngisi dari 0 sampai 100 butuh waktu 2 jam. Dan ingat, itu cepat karena HP ini baterainya 6200 mAh dan bisa dipakai sampai 3 hari ke depan. Selain itu, HP ini juga bisa jadi powerbank buat HP Android atau feature phone lain. iPhone kayaknya nggak bisa. Padahal bakal lucu kalau lihat nyawa iPhone lagi diperpanjang oleh EverQuest. Sama seperti posisinya yang ketinggian, kualitas foto yang dihasilkan oleh kamera Y2 Power juga jadi aspek yang nggak enak dilihat di HP ini. Dalam kondisi cukup cahaya, saya cukup puas karena gambarnya bagus. Warnanya nggak kusam atau norak. Bahkan hasilnya cukup detail karena bisa di zoom ke bagian yang kecil. Tapi dynamic range-nya bener-bener nggak seimbang. Langit jadi kelihatan bener-bener putih, dan jadinya kelihatan aneh. Kalaupun langitnya mendingan, kondisi sekitar jadi gelap. Kualitas kamera ini akan jadi parah waktu kita ajak ke daerah gelap. Detail yang bagus tadi jadi hilang dan warna yang dihasilkan jadi kusam. Shutter speed-nya pun lambat dan sering blur. Waktu saya pakai kamera depan buat selfie sih hasilnya lumayan. Lumayan pink maksudnya. Tapi nggak tahu kenapa bisa kayak gini, agak aneh aja sih. Kesimpulannya, apakah EverQuest Y2 Power adalah HP yang recommended? Tergantung.
Kalau Anda adalah penggemar fotografi dan nggak suka HP yang besar, jawabannya adalah enggak. Tapi kalau Anda butuh HP ngebut, kokoh, dan terutama bisa tahan lama-lama seperti untuk nonton film seharian, pakai GPS, main Pokemon, atau kerja jadi supir Gojek, Grab, Uber, atau kegiatan lain yang butuh baterai banyak, Y2 Power jelas saya rekomendasikan. Baru kali ini saya lihat Evercost berani main di kelas 2 jutaan dan hasilnya di luar perkiraan saya. Yang awalnya mikir kalau HP ini cuma powerbank yang bisa nelpon aja. Ternyata saya salah. Nah, reviewnya sudah selesai. Apakah Anda tertarik dengan HP ini? Atau malah jadi males? Itu terserah Anda. Waktu minjemin HP ini, Evercost ada nitip pesan kalau mereka lagi ngadain kontes di Instagram. Bakal ada 10 pemenang dengan 3 pemenang utama dapat HP Evercost Elevate Y2 Power alias HP di video ini. Dan 7 pemenang lainnya dapat pulsa 50.000. Cara ikutnya sudah saya tuliskan di bagian deskripsi. Demikian review Evercost Elevate Y2 Power dari Gadgetin. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe bagi Anda yang belum. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!